Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Gozi Zulhazmi. Saya mengajar di SMA Future Gate khususnya untuk mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa sharing terkait dengan sebuah tema yang sangat penting bagi para siswa yang akan menjalani kehidupan setelah SMA. Pada kesempatan kali ini, insya Allah dalam waktu kurang lebih 15-20 menit akan kita berbagi dan memberikan informasi juga pengalaman apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang akan dihadapi oleh para siswa nanti ketika menjalani kehidupan setelah SMA. Yang pertama, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adalah apa, mengapa, dan bagaimana. Apa sih yang akan dihadapi oleh para siswa di dunia mereka atau di dunia kita setelah lulus SMA. Setelah SMA itu sangat luas, baik secara wilayah ataupun juga keragaman dari isi yang ada di wilayah tersebut. Ada manusia berbeda-beda, ada budayanya, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun apakah yang penting untuk diperhatikan atau untuk diketahui oleh para siswa, yaitu yang pertama adalah jenis kelamin. Jadi para siswa, terutama yang berada di sekolah Islam, yang dipisah antara laki-laki dan perempuan, tentunya akan mengalami sedikit kebingungan atau sedikit kegalauan ya, ketika bertemu dengan orang lain yang berbeda jenis kelaminnya yang tentunya bukan mahram. Ya, ada namanya perempuan sekolah di khusus laki-laki atau juga nanti akan menghadapi laki-laki bagi mereka yang sekolah khusus di lingkungan perempuan. Jadi di sini ya, para siswa atau antum sekalian ya, bagi siswa yang memperhatikan video ini akan menghadapi makhluk-makhluk yang mungkin jarang sekali atau sedikit sekali antum interaksinya ketika di SMA, SMP atau bahkan SD yang ternyata dipisah. Nah, ini antum harus bisa mempersiapkan apa saja yang harus antum ketahui terkait interaksi antara perempuan dengan laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan. Ini yang harus yang antum semua persiapkan ya dalam menghadapi kehidupan nanti. Karena bagaimana interaksi ini akan berlangsung dengan baik jika antum tidak mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan hal-hal tersebut ya, terutama dalam batasan syariat. Ya, ini yang antum kita semua harus perhatikan terkait dengan interaksi ini. Dan yang lebih bahaya adalah yang bagian kedua, yaitu apa? Ini benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti kita akan ketemu orang-orang yang mereka tidak jelas menentukan posisi mereka, apakah laki-laki atau perempuan. Dan ini yang kita wajib harus lebih perhatikan. Karena apa? Ini adalah sebuah penyakit yang perlu diperbaiki, perlu disembuhkan. Sehingga kita jangan sampai kita banyak bergaul dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka sebagai sesama manusia, sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan menjadikan mereka sebagai sahabat. Perempuan yang tomboy atau laki-laki yang kemayu istilahnya ya, agak melambai mungkin istilah sekarang. Seperti itu. Nah, ini kita wajib hati-hati untuk menjadikan mereka sebagai sahabat karena dikhawatirkan nanti tertular. Laki-laki yang agak melambai, yang agak ke perempuan, agak seperti perempuan, jika kita sering bergaul maka kita ditakutkan akan berperilaku seperti itu. Karena itu sudah banyak terjadi ya di lingkungan hidup kita atau di lingkungan hidup saya pribadi dan juga kawan-kawan saya. Kemudian ada juga tentang kecerdasan. Jadi nanti kita akan bertemu banyak orang-orang yang sangat pintar dan jenius ataupun mereka-mereka yang rata-rata ya, biasa-biasa aja. Ada juga yang jago olahraga, jago bermain game, ya. Ada yang di bawah rata-rata,
atau orang yang hampir semua bidang dia menguasainya. Nah, ini nanti kita akan ketemu orang-orang seperti mereka. Ya, jadi jangan kaget ketika nanti kita ketemu berbagai macam orang yang lebih variatif dibanding lingkungan kita ketika di SMA. Kemudian kita juga bisa ketemu banyak orang dari berbagai suku. Ada Jawa, Sunda, Minang, Melayu, Batak, Bugis, atau daerah lainnya, Papua, dan lain sebagainya. Dan bagi antum yang nanti berkuliah di luar negeri atau berkuliah di kelas internasional atau bekerja di perusahaan multinasional, ya, nanti bisa ketemu dengan berbagai bangsa. Ada bangsa mungkin India, Afrika, Cina, Malaysia, Amerika, Eropa, yang mereka punya berbagai macam budaya, ya. Ada juga mereka punya cara interaksi yang berbeda, ada juga bahasa yang berbeda. Nah, ini semua akan memberikan pengaruh untuk kita, dan kita harus mempersiapkan itu agar kita nggak kaget atau bingung bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Kemudian ada juga yang punya berbagai macam kepribadian, dari yang introvert, ada juga yang ekstrovert, ada yang isinya senyum terus, ya, gembira terus, ya, seakan-akan dia nggak punya masalah. Ada orang yang pemurung, ya, isinya ngeluh, ya, terus pesimis, gitu kan, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi berbagai macam kepribadian yang itu mungkin tidak kita ketemu ketika kita berada di SMA, seperti itu. Kita juga akan ketemu orang-orang yang ganteng, ya, orang-orang yang mungkin sangat ganteng, ya, atau sangat cantik, ya, atau secara fisiknya dia sangat tinggi atau pendek. Ada juga kawan yang mungkin cacat, ya, ada yang pakaiannya up to date, ya, atau ada yang kumuh, kucel, dan lain sebagainya. Ini jika kita tidak tahu, ya, maka akan menyulitkan kita untuk berinteraksi. Kemudian dari sisi pakaian, ada juga yang pakaiannya terbuka, terutama ya untuk para akhwat, ya, atau para perempuan. Jangan kaget nanti ketika ketemu banyak hal yang di luar dari kebiasaan kita, mungkin ketika sekolah dulu, ya, dari SMP, SMA, ya, ternyata ada yang pakaian terbuka, atau ada yang pakaiannya ketat, ya, atau ada juga yang senantiasa menggunakan gamis, atau kerudungnya kecil, kerudungnya lebar, ya, atau bercadar, atau yang celananya mungkin ikutan yang sudah kita ketahui, ya, yaitu cingkrang, atau celananya longgar, dan yang lainnya. Nah, ini kita akan ketemu dengan berbagai macam kawan atau orang yang memiliki pakaian yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga mereka nanti kita akan menemui orang-orang yang taat beragama, atau lawannya ateis. Ada yang biasa-biasa aja dalam beragama, ada yang bingung. Bingung itu kalau ditanya agamanya dia nggak bisa jelasin, ya, karena dia ragu terhadap agama dia yang tertulis di KTP, ya, ataupun dia nggak peduli dengan agamanya, mungkin agamanya Islam tapi ya bodo amat dengan syariat Islam, seperti itu. Untuk yang Muslim sendiri pun nanti ada saja yang punya pemikiran, ya, pemikiran Ahlus Sunnah atau golongan-golongan yang selain Ahlus Sunnah. Ya, agama tadi kita juga bisa menemukan agama Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu, dan yang lainnya. Ya, yang ini semua harus kita pelajari bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Dan ini ini adalah hal yang penting, ikhwah. Ya, bagian ini hal yang penting. Ya, bagian pemahaman agama ini adalah bagian yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak pandai memilih teman-teman yang baik, yang taat agama, maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang bingung, menjadi orang yang tidak peduli dengan agama Islam, ya, tidak peduli dengan syariat Islam, sholatnya males, ya, dan segala macam. Ini harus kita perhatikan. Dan juga di sisi lain kita tidak boleh meninggalkan mereka semua, dalam artian kita sama sekali tidak mau bergaul dengan mereka. Ini juga salah, ya. Karena apa? Karena mau nggak mau kita sebagai seorang Muslim harus tetap bergaul, terutama dengan orang-orang
secara umum agar kita sebagai manusia tidak kehilangan jati diri sebagai makhluk sosial. Ya. Bagian kedua yang harus kita perhatikan, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar hal tersebut? Keragaman berbagai macam budaya, berbagai macam pemahaman, berbagai macam karakter. Kenapa kita harus belajar tersebut? Karena yang pertama, hati-hati agar kita tidak terpengaruh. Ya. Karena apa? Hati itu mudah terpengaruh oleh banyak hal. Ya. Terutama ya, baik itu hal yang buruk atau hal yang baik, ya. Dan ini biasanya apalagi ketika kita baru pertama bertemu lingkungan yang berbagai macam tadi, ya, maka kita akan bingung untuk bersikap. Ya. Ketika ketemunya lingkungan yang buruk, maka ini yang berbahaya jika kita memiliki sifat perasaan gengsi, tidak enakan atau nggak gaul. Ini hati-hati. Ya. Para ikhwah sekalian, jika kita ketemu lingkungan yang buruk, ya, mungkin dapat teman satu kelompok belajar yang buruk atau dapat teman kerja yang buruk, ya, kita baru tahu, ya, maka kita perlu membuat benteng agar apa? Agar kita tidak terpengaruh. Yaitu jangan sampai ketika kita diajak untuk misalnya merokok, kita diajak untuk bersalaman dengan lawan jenis, kita harus tegas untuk menolaknya. Jangan tidak enakan, ya. Jangan rasa gengsi, kalau nggak ngerokok gengsi nih, nggak, atau nggak, kalau nggak ngerokok nggak gaul, nggak. Ini hati-hati nih, hati-hati. Ya, jangan sampai ini terjadi ketika apa? Ketika kita bertemu dengan lingkungan atau kawan atau orang yang perangainya buruk, terutama buruk secara budaya Indonesia dan juga buruk secara syariat Islam terutama. Dan kita tahu bahwa godaan setan baik kalangan jin, ya, maupun kalangan manusia itu sangat kuat, ya. Dan kita tahu mereka semua akan berusaha untuk menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu. Jangan kaget. Jadi ketika kita ketemu nanti orang yang males, ya, kerjaannya, tugasnya hanya copas temennya, tidak mau mikir, atau kebanyakan hidup mereka untuk main game. Tugas mereka hanya copas, lalu kemudian mereka selesai mengerjakannya. Ya, jadi tidak memikirkan apa yang harusnya mereka pelajari, harusnya mereka siapkan. Itu mereka hanya mengandalkan teman-teman mereka. Ini hati-hati dengan kawan-kawan atau orang yang seperti ini. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, ikhwah, ya, dari orang-orang yang perangainya buruk, maka kita dikhawatirkan sulit kembali. Ya, kalau sudah kebiasaan dengan kawan yang buruk, sahabat yang buruk, kita sulit kembali ke dalam pangkuan Islam, sulit kembali dari keburukan. Ya, ini yang bahaya. Karena apa? Nanti dikhawatirkan kalau sulit kembali dari keburukan, ya, kepada kebaikan, ya, kita nanti diwafatkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ya, diwaspadai dari kita wafat dalam keadaan buruk atau dengan istilah su'ul khotimah. Nah, sebaliknya, ada suatu hal yang bagus jika terpengaruh oleh kebaikan. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Ketemu orang yang rajin, ikutan rajin. Ketemu orang yang suka kajian, ikut kajian, dan semacamnya. Nah, kemudian, kenapa kita harus mempersiapkan hal tersebut? Agar apa? Mungkin di antara kita, ada yang mudah terpengaruh, ada juga yang gampang mempengaruhi orang. Kita atau antum yang tahu bahwa antum mudah menjadi perhatian, antum mudah diikuti perkataannya, maka ini adalah kesempatan untuk menambah pahala. Ya, cari sebanyak-banyaknya teman, ya, kawan-kawan yang baik, ya, untuk apa? Untuk bersama-sama mempengaruhi dalam kebaikan, membuat lingkungan yang baik dan mengajak kepada kebaikan. Ini hal yang simpel, ya, misalnya kebaikan ini apa? Ya, misalnya ngajak sholat di masjid pada waktunya, ya. Kemudian apalagi
Misalnya tidak salaman dengan yang lawan jenis. Kemudian atau ya mengajak kajian, saling mengingatkan untuk ikut kajian, ya, dan sebagai macamnya. Sehingga apa ikhwah, kalau antum punya momen seperti ini mempengaruhi, antum punya kemampuan untuk mempengaruhi, antum punya kesempatan untuk apa? Mendapat passive income yang sangat besar dalam bentuk apa? Pahala. Jadi nanti di lingkungan setelah SMA, antum mungkin akan lebih mandiri, akan lebih bebas, ketemu orang-orang yang bebas juga, yang mereka tidak terikat. Dan ini kesempatan antum untuk mempengaruhi mereka, ya, memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Tentunya pengaruh kebaikan. Sehingga apa? Sehingga nanti antum bisa mengajak mereka kajian dan mereka kenal kepada ilmu-ilmu Islam yang baik, yang sesuai dengan sunnah. Sehingga apa? Mereka akhirnya mendapatkan hidayah untuk menjalankan sunnah. Dan seumur hidup orang tadi menjalankan sunnah, maka antum akan mendapatkan pahalanya. Karena apa? Karena kita atau antum yang mengenalkan dia kepada kebaikan, mengenalkan dia kepada sunnah. Ada teman yang tidak sholat, ajak mereka untuk sholat ke masjid dengan rutin, sehingga mereka terbiasa, dan akhirnya setelah nanti mereka dewasa, mereka senantiasa sholat ke masjid, maka antum mendapatkan pahala di sana. Seperti itu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan pahala, karena dunia kampus, dunia kerja, dunia secara umum masih ada orang-orang yang mudah untuk diajak kepada kebaikan. Ya. Dan kenapa kita harus belajar ini? Kenapa harus mempelajari dunia setelah antum SMA? Agar nanti kita bisa mempersiapkan diri kita untuk apa nanti kita di masa depan. Apakah menjadi sukses dunia atau sukses akhirat, ya, atau kedua-duanya digabungkan. Ya, ini perilaku kita dari kecil, terutama yang paling signifikan adalah ketika SMA dan kuliah, itu yang akan menentukan keadaan kita di dunia dan keadaan kita di akhirat. Ya, karena disitulah kita menjadi orang yang dewasa, bisa memilih mandiri untuk menentukan apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini harus disiapkan. Ya, ingat hadis Nabi SAW, ya, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jangan sampai kita teman dekat orang-orang yang buruk, maka nanti kita dicap memiliki agama yang buruk. Begitu juga jangan sampai kita nanti berteman dengan buruk dan kita menyesal di akhirat. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, yang intinya adalah dia menyesal kenapa kita tidak mengambil, atau seseorang tidak mengambil teman yang baik sebagai teman akrab. Sehingga apa? Sehingga teman tersebut menjerumuskan dia ke dalam keburukan di akhirat. Nah, menyesalnya di akhirat yang dimana tidak bisa kembali. Itu yang dikhawatirkan kalau kita berteman mencari lingkungan yang buruk. Ketika di dunia kita menyesal, kenapa dulu kita nggak teman sama dia yang baik, sehingga membuat diri kita ikutan baik, sehingga tidak berteman dengan orang-orang yang baik, memilih berteman dengan orang-orang yang buruk. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan, ya, atau menghadapi dunia nanti dengan lebih baik setelah SMA? Yaitu yang pertama adalah kita harus berhati-hati dan selektif dalam mencari teman, dalam mencari lingkungan. Pilih kawan-kawan yang dijadikan sahabat. Sahabat itu adalah kawan dekat, ya, kawan dekat yang sering kita punya kelompok circle sendiri, misalnya. Itu cari yang beriman dan dia muslih, ya, tidak sekadar beriman yang itu soleh, tapi juga muslih, yaitu memberikan kebaikan juga untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kemudian cari lingkungan untuk tempat kembali recharge kebaikan, yaitu apa? Kajian. Kemudian apalagi? Ya, masjid. Ya, ini paling tidak 1 kali per pekan.
Ya, 1 kali per pekan. Kalau nggak bisa sulit 2 kali per pekan. 1 kali per 2 pekan. Ya, 1 kali per 2 pekan. Ya, jangan sampai sama sekali nggak kajian, sama sekali nggak ketemu dengan lingkungan orang-orang yang baik. Kemudian yang selanjutnya, biasakan rendah hati. Ya, rendah hati itu bukan rendah diri, ya, bukan merasa rendah, pesimis, tidak, tapi rendah hati, yaitu kita merasa kita bukan orang yang baik, kita sama-sama mengajak orang lain untuk sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Jadi bukan merasa paling baik, merasa paling soleh, paling pintar, paling jago, dan semacamnya. Kemudian hendaknya kita peduli sesama, yaitu peduli terhadap sesama manusia, ya, dan juga sama makhluk. Ya, bagaimana caranya? Amalkan Islam dengan baik. Islam sudah mengajarkan bagaimana kita hormati tetangga kos misalnya, ya, atau tetangga di rumah orang tua kita, ya, hormati tamu, ya, juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim, ya, dan juga berbuat baik kepada non muslim, ya. Jadi ini kita harus perhatikan, ya. Islam telah mengajarkan dengan sempurna syariat-syariatnya, ya. Kita tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, tapi bukan berarti kita tidak berinteraksi dengan mereka. Bukan berarti kita tidak peduli dengan mereka. Kita bisa membantu lawan jenis, boleh, tapi ingat, jangan keluar batas-batas syariat. Jangan alih-alih membantu, tujuannya membantu, tapi ternyata ya malah berdua-duaan dengan lawan jenis. Yaitu hati-hati. Atau kita membantu orang non-muslim untuk mereka beribadah. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi harus diperhatikan batas-batas syariatnya. Minimal tadi, ikhwah, ya, jangan bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, tetap membantu. Kalau membantu perempuan atau membantu laki-laki, ya, bagi lawan jenisnya, ya, bersama-sama dalam kelompok belajar. Ya, seperti itu. Dan tadi ini terus ikut kajian, karena modal ilmu kita masih sedikit, jadi harus terus di-upgrade. Dan tempat kajian ini, ya, ini membantu kita untuk mengoreksi diri kita kalau kita sudah melakukan keburukan. Selanjutnya adalah perlu ketegasan dan punya prinsip. Jangan sampai kita mudah atau nggak enakan atau gengsi mengikuti keburukan orang lain. Dan suarakan yang benar walaupun pahit, walaupun nanti ujung-ujungnya juga diabaikan, nggak masalah. Yang penting kita sudah memberikan pendapat kita, ini buruk, ini nggak baik. Sorry ya, gue nggak bisa ikut nongkrong, karena dalam tongkrongan tadi rokok, dalam tongkrongan tadi minum keras. Mungkin nggak Pak? Ya ada, di luar nanti ada lingkungan seperti itu. Jadi hati-hati. Kemudian yang penting juga tadi, jangan menjauhi masjid. Sebagai laki-laki, apapun kesibukan kita, sholat di masjid adalah kewajiban dan menunjukkan karakter sebagai seorang laki-laki yang muslim. Ya. Kemudian jangan lepas berdoa, karena doa ini menunjukkan kita tidak sombong terhadap pencapaian kita. Sesukses apapun atau serendah apapun kita, jangan lepas berdoa, dan Allah senang terhadap hamba yang sering berdoa. Ya, ini penting. Ya, dan terakhir, terus kontak orang tua. Jadwalkan rutin komunikasi dengan orang tua. Jika nanti antum atau kita berjauhan dengan orang tua, sempatkan sepekan sekali misalnya, 1 kali per pekan kita teleponan. Sekarang komunikasi udah sangat mudah, ya, video call, ya, atau telepon biasa juga tidak masalah, ya. Harus ada setiap pekan sekali, ya, sehingga orang tua tahu kabar kita, orang tua tidak mencemaskan diri kita, ya, karena mereka berhak tahu terhadap apa yang sudah kita capai. Jadi kawan-kawan sekalian, di dunia ini, terutama dunia setelah SMA, adalah dunia yang lebih luas, yang lebih banyak keragamannya, dan itu tidak bisa kita hadapi tiba-tiba. Kita harus persiapkan dari sekarang, dan insya Allah para guru, ya, di sekolah-sekolah antum, ya, dan juga di sekolah kita di SMA Future Gate tidak kehilangan cara untuk memberikan nasihat, memberikan bekal, memberikan segala hal terkait dengan bagaimana mempersiapkan diri siswa untuk bisa menghadapi dunia tadi. Harapannya apa? Sehingga nanti, ya, para siswa bisa sukses dunia dan akhirat, ya, dalam menjalani kehidupan
dari setelah SMA hingga nanti wafat di akhir umurnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ini. Harapan dari kami atas apa yang sudah kita sampaikan adalah semua yang mendengarkan memiliki bayangan yang lebih baik terkait dengan dunia setelah SMA, sehingga bisa mempersiapkan dengan baik untuk menjadi seorang muslim yang memberikan manfaat bagi muslim atau orang-orang di sekitarnya, tanpa mengabaikan mereka, tanpa terjerumus dengan pergaulan buruk yang ada di lingkungan tersebut, seperti itu. Dan harapannya di akhir, ya, dengan semuanya kita semua bisa mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, sehingga nanti harapannya kita dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada SMA FutureGate yang telah memfasilitasi kegiatan ini, terkhusus kepada divisi FG College dan juga divisi Strategic Campaign dari SMA FutureGate, yang berkat kolaborasi dari semuanya kita dapat menyelenggarakan acara ini. Jazakumullah khairan. Segala yang baik dari perkataan saya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk adalah berasal dari diri saya sendiri dan godaan setan, dan mohon dimaafkan atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.